Sementara artileri lawan dibombardir, infanteri maju dengan cepat menuju pangkalan. Setelah sekitar 1 jam, lebih dari 5.000 tentara sudah dekat dan berhenti di kaki bukit, sekitar 2 km dari pintu masuk ke pangkalan. Pada titik ini, putaran pemboman lain dimulai. Seluruh lereng positif gunung telah dibom hingga gelap gulita. Bukit kecil itu segera penuh dengan kehancuran. Ini adalah tembakan terakhir sebelum serangan infanteri. Begitu infanteri mulai menyerang, penembakan harus dihentikan. Jika tidak, area penembakan yang luas dapat dengan mudah melukai anak buahnya sendiri. Namun, komandan dari pihak lain tidak tahu apa yang terjadi di dalam gunung. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia menyimpulkan bahwa kekuatan Hamid pasti sudah sangat berkurang sekarang, dan bahwa pertahanannya pasti sebagian besar hancur, jadi dia segera memerintahkan infanteri untuk melancarkan serangan di bawah perlindungan kendaraan lapis baja. Pangkalan Hamid sudah mudah dipertahankan dan sulit diserang, dan begitu pintu masuk utara dan selatan terputus secara artifisial, tidak ada jalan bagi personel atau kendaraan untuk masuk. Jadi kendaraan lapis baja tidak dapat menyerang secara langsung, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menutupi muatan infanteri hingga ketinggian sambil memberikan dukungan senapan mesin dan artileri jarak dekat. Hamid menyaksikan kendaraan lapis baja lawan menderu semakin dekat dari dalam benteng permanen di depan. Diikuti oleh ribuan tentara yang tertunduk, para prajurit mengandalkan penutup kendaraan lapis baja dan maju tanpa cedera ke kaki bukit, diikuti oleh tembakan artileri lain dari artileri lawan, yang menembakkan peluru baru di lereng depan. Dari ketinggian, putaran penembakan ini berlangsung total 20 menit, dan setelah 20 menit, penembakan itu berhenti. Ribuan tentara bergegas keluar dari belakang kendaraan lapis baja, berteriak dan bergegas ke ketinggian. Di mata komandan lawan, selama mereka mengambil posisi frontal, mereka akan menguasai seluruh markas Hamid. Dalam taktik serangan darat tradisional, pentingnya dataran tinggi sangat penting. Selama dalam perang lokal untuk mengambil tempat tinggi, itu sama dengan mengambil inisiatif perang di daerah ini. Itu sama dengan pembentukan pencegah api yang kuat di sekitarnya dan dataran tinggi itu sendiri mudah dipertahankan, sulit diserang, 500 orang ditempatkan di dataran tinggi. 5.000 orang mungkin tidak dapat melawan serangan. Saat bertahan, pihak yang menempati dataran tinggi sangat diuntungkan, sedangkan musuh yang menyerang dari dataran rendah mengalami kesulitan. Saat menyerang, pihak yang menempati dataran tinggi melancarkan serangan untuk menerobos, sementara musuh yang bertahan dari dataran rendah hampir tidak berdaya, bahkan mundur pun sangat sulit karena seluruh punggung akan terkena lawan. Jadi komandan lawan merasa bahwa tidak peduli berapa banyak pasukan yang tersisa bagi Hamid sekarang, jika dia mengambil tempat yang tinggi dan kemudian meluncurkan serangan darinya ke pangkalan bagian dalam, dia bisa menyelesaikan pertempuran sekali dan untuk selamanya dalam waktu singkat. Saat ribuan tentara berkerumun, tentara Hamid segera mulai memasuki benteng permanen di lereng depan dari lubang lereng terbalik. Setelah ribuan tentara lawan juga sepenuhnya memasuki jarak tembak benteng permanen Hamid, dia tiba-tiba memerintahkan melalui radio, tembak. Awalnya, tentara penyerang tidak menemukan perlawanan terhadap serangan mereka dan berpikir bahwa musuh telah dilumpuhkan oleh tembakan artileri dan tidak mungkin meluncurkan perlawanan yang efektif. Karena itu, mereka semua melonggarkan kewaspadaan mereka, berpikir bahwa mereka akan bergegas dengan satu pukulan, dan kemudian menyelesaikan sarang Hamid dengan satu serangan. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika mereka mengira mereka akan memenangkan pertempuran ini, sejumlah besar lidah senapan mesin tiba-tiba meletus dari celah-celah berbatu di dataran tinggi. Suara tembakan di mana-mana dengan cepat menutupi seluruh bukit, dan para prajurit di depan jatuh seperti barisan gandum. Para prajurit di belakang semuanya dibutakan. Mereka buru-buru mengangkat senjata mereka dan mencoba untuk membalas tembakan, tetapi di mana mereka bisa melihat setengah dari bayangan musuh.
Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah lidah api keluar dari bebatuan, dan setiap kali mereka melihat api keluar, sekelompok orang akan dipukul dan jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pihak penyerang kehilangan setidaknya 5 atau 600 tentara. Beberapa tentara secara tidak sadar membalas tembakan ke arah lidah api, tetapi senjata mereka tidak memiliki efek nyata pada benteng permanen Hamid. Pada titik ini, Komandan Garis Depan berteriak agar para prajurit mencari perlindungan sesegera mungkin. Tetapi hal yang paling merusak adalah bahwa Hamid telah lama memiliki semua tempat di mana mereka bisa bersembunyi di lereng bukit yang miring dirawat, dan lubang-lubang bekas diisi, dan batu-batu bekas diledakkan langsung menjadi potongan-potongan. Singkatnya, ribuan orang ini sekarang berada di lereng bukit, sama sekali tidak dapat menemukan tempat berlindung untuk menghindari peluru. Dan pasukan Hamid masih berada di dalam benteng permanen, menembak balik dengan panik. Pasukannya dipersenjatai dengan senjata buatan Rusia, dan setiap benteng permanen dilengkapi dengan beberapa kaliber 7,62 mm, senapan mesin serbaguna Rusia PK berpendingin udara, dan beberapa senapan mesin berat anti pesawat 12,7 mm. Yang pertama memiliki kecepatan tembakan yang cepat, jangkauan tembakan yang luas, dan sangat mematikan bagi tentara biasa setelah berbagai sudut dan beberapa senapan mesin membentuk jaringan baku tembak. Yang terakhir lambat, tetapi kekuatannya sangat besar. Pada dasarnya, adalah pemberi kematian, lebih ganas. Ketika ada banyak orang, kemampuan penetrasi benda ini jauh melampaui senapan mesin biasa. Tembakan dapat menembus tubuh beberapa tentara. Kedua senjata ini bersama-sama dalam pertempuran dataran tinggi semacam ini, kombonya tak terkalahkan, ditambah musuh tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi benar-benar ada untuk dikalahkan. Musuh harus menyerang dan telah membuat kesalahan dengan berjalan ringan, tidak membawa alat berat sama sekali, jadi daya tembaknya saja jauh dari sisi lain. Dan perbedaan yang lebih besar adalah bahwa pasukan penyerang tidak terluka, sepenuhnya menggunakan tubuh mereka untuk melawan peluru. Tidak seperti tentara Hamid, mereka bersembunyi di benteng permanen yang dibangun dari batu dan beton, diperkuat dengan pelat baja di bagian depan dan ditutupi dengan lapisan tanah di bagian luar, sehingga peluru mengenai mereka seperti nyamuk menggigit gajah, tidak mematikan sama sekali. Komandan depan mereka, melihat semakin banyak tentara jatuh di sekelilingnya, menyadari bahwa pihak lain telah bersiap untuk serangan itu, jadi tidak mungkin untuk menyerang begitu kuat, jadi dia segera berteriak, "Mundur! Mundur ke belakang kendaraan lapis baja." Jadi, 3.000 hingga 4.000 tentara yang tersisa mulai melarikan diri dengan panik. Dengan retret ini, para prajurit yang berada di depan memperlihatkan punggung mereka ke barisan tentara Hamid, sehingga mereka kehilangan beberapa ratus orang lagi dalam retret tersebut. Semua prajurit mundur ke belakang kendaraan lapis baja, dan komandan garis depan segera mulai menghitung jumlah mereka. Segera, pengurangan dilaporkan dari masing-masing perusahaan. 5.000 orang melancarkan serangan dan 1.300 tewas dalam satu tembakan. Di antara mereka, ada lebih dari 500 tentara bayaran dari Front Kataklismik. Kali ini, Kataklismik Front mengirim 10.000 tentara bayaran ke Suriah. Pada prinsipnya, orang-orang ini harus mematuhi perintah pasukan pemerintah Suriah dan bekerja sama dengan mereka dalam pemusnahan pasukan anti-pemerintah. Tentara pemerintah Suriah membagi 10.000 tentara bayaran ini, dan 10.000 orang itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama untuk bermain dengan 4 divisi tentara pemerintah dan multifaceted. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.